فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما بعد. Kita lanjutkan kajian rutinitas kita dari kitab Hajrul Mubtadi', memboikot pelaku kebid'ahan, sebuah tulisan milik Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahmatullahi alaih. Kita berada pada bagian akhir dari pembahasan ini. Beberapa alinea lagi kita akan selesaikan insyaallah. Tepatnya pada materi ijma', penyebutan kesepakatan dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tiga generasi emas pertama umat ini. Penjelasan penulis bawakan kepada kita penukilan dalil-dalil kitab dan as-sunnah pada pembahasan yang pernah. Yang kesemuanya mendukung tentang Hajrul Mubtadi' adalah masyru'. Memboikot pelaku kebid'ahan adalah perkara yang disyariatkan. Itu bagian daripada agama. Di bawah pembahasan akidah pada materi al-wala wal bara. Cinta dan benci, cinta karena Allah, benci karena Allah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ambil beberapa penukilan. Yang pertama datang dari Imam Abu Ya'la, kesepakatan para sahabat dan tabi'in mengembargo pelaku kebid'ahan. Datang penukilan yang kedua dari Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah, bahwasanya sahabat, tabi'in yang mengikuti mereka serta ulama sunnah bersepakat memusuhi ahlu sunnah serta menghajar mereka. Dan juga penukilan dari Imam Al-Ghazali, bahwasanya mereka bersepakat akan satu perkara, yakni menampakkan permusuhan kepada pelaku kebid'ahan serta pelaku kemaksiatan yang maksiatnya tersebut terdapat unsur mengganggu orang lain. Meskipun mereka berselisih pendapat tentang maksiat secara umum. Karena maksiat sendiri bervariasi. Ada maksiat terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Ada maksiat hanya antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala, juga maksiat yang sampai tingkatan kedzaliman, mendolimi orang lain. Kita akan masuk pada penukilan yang berikutnya, yang keempat. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Wa qala Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, Imam Ibnu Abdul Bar, ulama dari barat, mengusung mazhab Maliki. Semoga Allah taala merahmatinya. Kata dia, ajma'u ala annahu la yajuzu al-hujranu fawqa thalathin illa liman khafa min mukallamatihi ma yufsidu alaihi dinahu aw yadkhulu minhu ala nafsihi aw dunyahu madar aw yadkhulu minhu ala nafsihi aw dunyahu madarratun fa in kana kadhalika jaza wa rubba hajrin jamilin khairun min mukhalatatin mu'diyatin. Kita artikan perkataan Imam Ibnu Abdul Bar, perkataan yang indah dari lisan para ulama
Kata beliau, mereka bersepakat, yakni umat terdahulu dari kalangan salaf, yang diinginkan dari pengitlakan kata salaf, sahabat tabi'in dan tabi'in. Mereka bersepakat tentang tidak boleh menghajar lebih dari 3 hari 3 malam. Jangan lebih. Jadi umum untuk kaum muslimin. Kecuali bagi mereka yang dikhawatirkan perbincangan dengan mereka akan merusak agama, dan masuk dari perbincangan tersebut merusak diri dan dunia. Kita ulangi kata Imam Ibn Abdul Bar. Mereka bersepakat, yakni para salaf, tidak boleh menghajar lebih daripada 3 hari. Ini yang masalahnya, kaum muslimin menghajar 3 hari paling maksimalnya. Dikecualikan pembolehan untuk lebih daripada 3 hari. Pada sebagian pihak yang dikhawatirkan apabila perbincangan dengan mereka bisa merusak agama. Yang diinginkan dari sini adalah pelaku kebidahan. Yang diinginkan dari sini adalah ahlu syubhat. Paling minimnya ketika dia adalah yang membawa syubhat, yang perbincangan dengan dia merusak agama, boleh meninggalkan hajar lebih dari 3 hari. Au yadkhulu minhu ala nafsihi aw dunyahu madarratan. Atau bisa jadi pihak yang dikhawatirkan tersebut bisa memasukkan kepada diri pribadinya atau agamanya kemudaratan. Maksud beliau artinya lebih dari 3 hari pun tidak apa-apa apabila agamanya bisa tercoreng. Jadi sebenarnya kembali kepada apa yang telah kita kaji pada pertemuan-pertemuan malam sebelumnya, bahwasanya menghajar dengan kurun waktu maksimal 3 hari ini pada perkara pribadi. Tapi pada perkara agama bisa lebih dari 3 hari. Dan yang beliau maksud dari perkataan beliau, meskipun tidak secara zahir, tidak secara nampak jelas, yang diinginkan di sini adalah ahlul bidah. Yang diinginkan di sini adalah ahlus syubhat. Syubhat merusak agama. Syubhat bukan merusak fisik. Yang dirusak agamanya, dirusak hatinya. Kata beliau, fa in kana kadzalika jaza. Kalau memang alasannya seperti itu, maka boleh lebih dari 3 hari. Kita simpulkan dari perkataan beliau tadi. Alasannya apa? Pertama, apabila bisa merusak agama. Yang kedua adalah yang diinginkan dari sini artinya merusak agama adalah pertama ahlul bidah, kemudian yang kedua adalah ahlu syubhat. Ahlu syubhat. Meskipun dari kalangan ahlu sunnah. Kalau ada syubhat pada dia yang bisa merusak agama, boleh lebih daripada 3 hari. Jadi kita bawakan perkataannya Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala. Dia katakan bahwasanya racun atau syubhat lebih berbahaya daripada racun. Kalau racun masuk dia perlahan-perlahan. Tapi kalau syubhat langsung masuk ke hati. Kalau hati rusak, ibaratnya seperti bangkai yang hidup. Karena kalau hati mati, tidak ada gunanya. Al-Quran, hadis, nasihat pun masuk tidak akan ada gunanya. Tapi kalau racun masuk ke dalam tubuh selama engkau berada di atas agama Islam, akidah tauhid, manhaj salafi, mati dengan racun pun alhamdulillah. Yang penting tauhid. Yang penting akidah sahih. Yang penting salafi. Tapi kalau syubhat, hilang salafi, hilang iman, hilang tauhid. Fa'ikana kadzalika jaza. Apabila alasannya seperti itu, maka yang ini boleh. Ini boleh lebih dari 3 hari. Wa rubba hajrin jamilin khairun min mukhawalatin mu'diyatin. Terkadang
Penghajaran dengan metode yang baik lebih bagus daripada bergaul dengan orang namun pergaulan tersebut mendatangkan kemudaratan. Ikhwanul karam, perkataan Ibnu Abdul Bar penuh dengan hikmah, penuh dengan ibrah, pelajaran. Karena kalau kita mencari fakroh demi fakroh, poin demi poin, semuanya memiliki landasan hukum dari kitab dan juga sunnah. Tak satu pun dari kalimat-kalimat yang berharga ini kecuali memiliki landasan hukum dari kitab dan sunnah. Terkhususnya yang terakhir. Kata beliau di sini, rubba hajrin jamilin khairan min mukhalatatin mu'tiyah. Terkadang penghajaran namun dengan metode yang baik lebih bagus daripada bergaul namun pergaulan tersebut mendatangkan kemudaratan. Perhatikan baik-baik bahwa datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun mimman ladina lam yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bergaul dengan khalayak ramai, bersabar dengan kejelekan mereka lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan khalayak ramai serta tidak bersabar dengan keburukan mereka. Manusia butuh dengan bersosialisasi. Bagaimana antum untuk menghidupkan salat jamaah kalau tidak hadir ke jamaah? Mau tinggal sendiri, antum tidak akan dapat yang namanya jamaah. Jihad butuh jamaah. Salat fardu butuh jamaah. Bahkan makan juga jamaah. Artinya hidup bersosialisasi adalah anjuran dari syariat Islam. Dan pasti ada dorornya bahwasanya hidup bermasyarakat, hidup bersosialisasi. Ada yang baik, ada yang buruk dalam pergaulan. Namun ketika hidup bersosial, kemudian bersabar dengan kejelekan yang ada pada masyarakat, pada sebagian masyarakat, kata beliau lebih baik daripada hidup tidak bermasyarakat. Karena dalil-dalil yang datang mencela tentang kesendirian pun banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Asy-syaitan ma'al wahid wa ma'asnaini ab'ad." Syaitan bersama satu orang. Kalau sudah menjadi dua orang, syaitan menjauh. Bisa dipahami? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syaitan ma'al wahid wa ma'al itsnaini ab'ad." Syaitan itu bersama satu orang. Artinya kalau orang tersebut sendiri tidak punya ikhwan, orang ini rentan sekali untuk tergoda oleh syaitan. Tapi ketika dia hidup bersosialisasi, ada ikhwan, ada dakwah, ada jihad, ada ta'awun, ada birri wa taqwa. Ada yang menguatkan dia, ada yang menasihati dia. Berbeda kalau dia seorang diri, dia tergelincir, tidak ada yang lihat, tidak ada yang bantu, tidak ada yang nasihat, tidak ada yang menguatkan. Di sini dalam ada tentang jamaah. Namun kita masuk pada perkataan beliau di sini. Terkadang menghajar dengan metode yang baik, ada sebagian ikhwah kita melakukan kesalahan, ada sebagian kaum muslimin melakukan kekeliruan, penyelisihan terhadap syariat dan pantas untuk dicela. Maksudnya pantas untuk dihajar, pantas untuk diboikot. Kemudian pemboikotan tersebut sesuai dengan aturan main syar'i. Ini dikatakan adalah hajrun jamil. Allah sebutkan dalam surat Al-Muzammil, wahjurhum hajaran jamila. Hajaran jamila, yang jamil artinya sesuai dengan syariat dan aturan yang diatur oleh Alkitab dan As-Sunnah. Hajar jamil lebih baik daripada bergaul dengan masyarakat yang terkadang bisa merusak agama kita. Ini yang dimaksudkan. Kalau yang hajar tersebut sesuai dengan syar'i, kata beliau, lebih diunggulkan. Apalagi pada sebagian keadaan kita nggak bisa paksa kondisi.
Di tengah-tengah masyarakat yang awam kita seorang diri. Kita hidup bergaul dengan mereka, bahkan doror. Iman kita bisa hilang, lemah. Makanya orang seperti ini kita hajar. Di tempat lokasi mungkin yang lebih mendominasi adalah kebid'ahan. Kita hanya seorang diri ahlul bid'ah, ahlus sunnah. Hal semacam ini bagusnya ditinggalkan. Hajrun jamil lebih bagus daripada bergaul, namun pergaulan tersebut merusak agama kita. Dan yang kita petik dari perkataan Imam Ibnu Abdul Bar yang diriwayatkan kepada kita oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala, penyebutan lafaz ajma'u, mereka bersepakat. Bersepakat untuk apa? Boleh menghajar dua pihak ini, ahlul bid'ah, yang kedua adalah ahlus syubhat, lebih daripada 3 hari. Batasan 3 hari hanya pada perkara pribadi, dan pada perkara agama boleh lebih daripada itu. Alinea terakhir, penukilan terakhir pula kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Wa qala aidan, berkata juga, masih kembali kepada sumber rujukan yang terakhir, yakni Imam Ibnu Abdul Bar. Masdarnya kan penulis bawakan ini dari Fathul Bar. Wa qala aidan fil istidlal min hadits Ka'ab bin Malik wa hajri Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu huwa wal muslimun. Kata Ibnu Abdul Bar, pada pengambilan landasan hukum dari hadits Ka'ab bin Malik. Nah, nama ini sudah tertancap dalam benak kita bahwasanya Ka'ab bin Malik adalah seorang sosok yang dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari karena absen dari perang Tabuk. Nah, setelah 50 hari kemudian turun taubat dari Allah kepada mereka bertiga. Dalam hadis Ka'ab bin Malik kisah tentang penghajaran, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghajarnya dan juga kaum muslimun menghajar mereka seluruhnya. Bahkan yang paling miris kita baca dari berita tersebut, Nabi SAW perintahkan kepada masing-masing istri 3 sahabat ini, tinggalkan Ka'ab bin Malik, tinggalkan Umayyah bin Khalaf, tinggalkan Murarah bin Rabi'ah. Bahkan istri pun diperintahkan oleh Nabi SAW tinggalkan mereka, hajar. Maka Al-Quran menceritakan tentang mereka, وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Nah, bumi itu serasa sempit. Mau ke sini orang bermuka masam, mau ke sini orang bermuka buruk, mau ke sini tanpa ada yang salam, tanpa ada yang kalam. Dunia serasa sempit. Kata Imam Ibnu Abdul Bar dalam pengambilan landasan hukum dari hadis Ka'ab bin Malik, wa hada aslun indal ulama fi mujanabati man ibtada'a wa hujratihi wa qatil kalami anhu. Kita artikan dulu yang ini. Ini merupakan fondasi. Kisah Ka'ab bin Malik merupakan asas yang para ulama berjalan di atasnya, yang membangun hukum di atasnya. Nah, merupakan asas yang mana para ulama menjauhkan diri dari pelaku kebid'ahan, memboikot mereka, memutuskan perbincangan dengan mereka. Pelajaran dipetik dari hadis Ka'ab bin Malik menurut Imam Ibnu Abdul Bar, bahwasanya para ulama menjadikan sebagai asas untuk pertama menjauhi pelaku kebid'ahan. Saya menjauhi juga diboikot, hajar. Berikutnya juga adalah yang ketiga, memutuskan perbincangan dengan mereka. Tidak ada perbincangan. Terkadang sering muncul bahkan berulang-ulang pertanyaan dari sebagian ikhwan dalam hal memboikot ahlul bid'ah. Bagaimana dengan hukum muamalah jual beli, entah itu kita sebagai pembeli, ahlul bid'ah sebagai penjual, atau kebalikannya kita sebagai penjual, ahlul bid'ah sebagai pembeli. Kita bawakan perkataan Syekh Muqbil rahmatullahi alaih ketika beliau ditanya tentang hal semacam ini, beliau memberikan jawaban yang kesimpulannya adalah bahwa kami tidak mengharamkan akan hal tersebut.
Jangankan ahli bid'ah, orang kafir saja boleh untuk jual beli dengan mereka, entah kita sebagai pembeli atau kita sebagai penjual. Namun beliau tidak menasihati. Perhatikan, ini siapa? Syekh Mukbil rahmatullahi alaih. Beliau menasihati jangan. Secara umum beliau katakan, terkadang juga dalam relasi jual beli, dalam hubungan dagang. Nah, terdapat beberapa keadaan. Pertama, kita sebagai ahlu sunnah, pemilik saham, karyawan kita ahlul bid'ah. Atau kita hanya sebagai pekerja buruh atau karyawan, dan bos kita adalah, atasan kita adalah ahlul bid'ah. Atau terkadang keadaan sebagian juga sama-sama penanam saham, memiliki modal yang sama. Nah, intinya tidak ada atasan, tidak ada bawahan, setara. Atau dalam konteks jual beli biasa. Dalam semua keadaan tersebut, saya mungkin mengatakan bahwasanya aku nasihati tidak, meskipun hukum asalnya adalah boleh. Saya mungkin mengatakan demikian. Karena kenapa? Karena akan terjadi yang namanya perbincangan, akan terjadi yang namanya perjumpaan, akan terjadi yang namanya pertemuan, dan ini muskilah. Ini problem, masalah. Kalau sudah bertemu, paling tidak salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lebih daripada itu tersenyum. Yang semuanya menggiring kepada hal-hal yang sebenarnya kita tidak boleh untuk melakukan hal-hal tersebut. Intinya, alangkah bagusnya kalau tidak. Masih banyak manusia selain ahli bid'ah yang bisa kita ambil manfaat dari sisi dunia dari mereka. Daripada agama kita tergadaikan hanya dengan mencari sepeser 1.000-2.000 rupiah. Tidak. Makanya kita jumpai dari sebagian orang, barakallahu fikum, yang masih mungkin menggampang-gampangkan dalam perkara semacam ini. Ketika dikatakan dinasihati, maksudnya jangan mendekat dengan ahli bid'ah. Aku tidak mendekat ke majelis mereka, tapi aku cuma sekedar relasi bisnis. Aku datang ke rumahnya, dia cuma bawa barang milik dia dalam konteks jual beli. Akhirnya ujung-ujungnya, lihat barakallahu fikum, terfitnah. Tidak percaya lagi dengan ahli sunnah. Malah sulit sekali untuk meninggalkan yang namanya ahlul bid'ah dan pertemanan dengan ahlul bid'ah. Karena apa? Hanya dengan alasan seperti ini. Cuma sekedar relasi dagang, teman bisnis, dan seterusnya. Syekh Mukbil menasihati jangan. Cari rezeki. Nah, selain kita dapat manfaat dari sisi dunia, agama kita pun terselamatkan. Ini yang paling utama. Modal utama kita hidup di dunia ini adalah agama, bukan cuma sekedar mencari rezeki. Agama. Kalau agama sudah rusak, rezeki tidak akan ada berkahnya. Kata beliau berikutnya, terakhir dalam hal ini. Kenapa yang akan mereka berikan jawaban ketika ditanya, bagaimana kabar? Atau paling pertama salah. Ringan. Kalau kita sebagai bos, mereka sebagai anak buah, kita hajar, mereka nggak akan protes. Bagaimana kalau seandainya kita sebagai anak buah, mereka jadi bos? Mereka salah, nggak mungkin kita nggak menjawab salam mereka. Ini satu hal yang mustahil. Namanya mereka atasan, kita bawahan. Atau relasi bisnis tanpa ada keterkaitan apa-apa. Cuma sekedar penjual atau penjeli. Mereka, atau kita mengharap bahwa mereka menjadi langganan kita, pelanggan tetap. Kalau mereka datang memberikan salam, kemudian kita tidak menjawab salam mereka, akan kehilangan pelanggan. Jadi seakan-akan kita butuh dengan mereka. Manhaj kita lebih rendah dari sepeser duniawiyah. Namun terakhir saya mungkin mengatakan bahwa aku tidak mengharapkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Kalau bisa tetap terjaga agamanya dengan mendapatkan fawaid duniawiyah dari mereka, silakan. Hanya saja belum nengok lebih jauh dari sisi agama dan manhaj yang terjaga. Barakallahu fikum. Kata penulis, waqad ra'a Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu rajulan yadhaku fi janazatin faqala wallahi la ukallimuka abadan. Ibnu Abdul Bar menjadikan landasan hukum ahli bid'ah dijauhi, diboikot dan tidak diajak berbicara dari kisah Ibnu Mas'ud ketika dia melihat
seseorang tertawa pada penyelenggaraan jenazah. Nah, Ibnu Mas'ud mengeluarkan vonis, wallahi, demi Allah, la ukallimuka abadan, aku tidak akan berbincang-bincang dengan engkau selama-lamanya. Ini pada kasus yang sebatas maksiat. Nah, di hari sebagian keluarga sebagian saudara kita kaum muslimin berkabung, kesedihan yang mendalam, kehilangan orang yang dicintai. Kemudian pada momen yang hendaknya kita mengambil pelajaran bahwasanya hari ini si jenazah tersebut yang mati dan dikuburkan, bisa jadi besok kita yang demikian. Momen-momen tersebut hendaknya mengambil pelajaran, paling tidak bersedih, tafakur, malah tertawa. Ini menyepelekan tentang apa yang sedang terjadi ketika itu. Makanya divonis keras oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya aku tidak akan mengajak engkau berbicara. Pada perkara ini saja, barakallahu fikum, ini sebenarnya kembali kepada masalah pribadi. Pribadi dia yang tertawa. Meskipun mungkin secara tidak langsung juga kita mengambil bahwasanya bisa jadi mengganggu orang yang sedang bersedih. Nah, apalagi dosa yang lebih besar daripada itu, bahwa dia menyeru kepada pemerusakan dalam agama. Bid'ah merusak agama. Bid'ah mengganti, merubah, menambah, mengurangi. Ini adalah kesalahan yang fatal di dalam agama. Oleh karena itu lebih pantas untuk tidak diajak bicara pada momen ini. Tidak diajak bicara. Kita kaitkan dengan apa yang kita sebutkan tadi, bahwasanya relasi bisnis tertanda ada berbicara. Enggak mungkin ahli bidah datang kepada kita sebagai penjual, dia sebagai pembeli, aku membeli, kemudian tanpa ada perbincangan sedikit pun. Tentu dia akan bertanya, harganya berapa? Enggak mungkin kita diam. Kembaliannya mana? Nah, dia akan yang pergi. Dari awal kita ambil sikap bahwasanya mereka adalah musuh yang tidak boleh untuk diajak bicara, mereka pun akan memahami akan hal tersebut. Ini akhir dari pembahasan yang ke-6, penyebutan dalil-dalil dari kitab, sunnah, kemudian ijma yang baru kita selesai darinya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya pembahasan yang keempat, ketujuh, tentang praktek para sahabat dalam merealisasikan kaidah 6 hajar ini. Insyaallah pada kesempatan barakallahu fikum jami'an. Terima kasih banyak atas kehadirannya, lebihnya kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.